Malam itu, mereka membawa seorang pemuda ke tengah hutan untuk dijadikan tumbal. Nafasnya diikat, matanya ditutup, dan tanah kuburan sudah digali. Mereka pikir dia hanya anak biasa, lemah, tidak berdaya, mudah dikorbankan. Tapi mereka salah, karena pemuda itu adalah santri didikan seorang kiai sakti. Dan saat darah pertama jatuh ke tanah, sesuatu yang jauh lebih mengerikan justru bangkit. Malam itu, bukan dia yang menjadi tumbal, tapi seluruh desa. Ini adalah kisah salah pilih tumbal yang berakhir petaka. Pernah dengar cerita tentang orang yang berniat mengambil tumbal, tapi justru salah memilih korban? Karena yang mereka ambil bukan manusia biasa, melainkan seorang santri, murid dari kiai yang ilmunya bahkan ditakuti makhluk gaib. Dan sejak malam itu, satu kampung berubah menjadi ladang teror karena mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah diganggu. Malam itu, angin berhembus tidak wajar, bukan kencang, tapi dingin. Dingin yang menusuk sampai tulang, seperti ada sesuatu yang ikut bernafas di udara. Desa Karangreja memang sudah lama dikenal angker, tapi warga tetap hidup seperti biasa, sampai proyek jalan besar mulai dibangun di pinggir hutan bambu. Dan sejak proyek itu dimulai, kejadian aneh mulai bermunculan. Alat berat sering rusak tanpa sebab. Pekerja melihat bayangan hitam berdiri di antara pohon bambu. Suara perempuan menangis terdengar setiap menjelang maghrib. Bahkan ada yang mengaku melihat sosok tinggi kurus berdiri di tengah jalan proyek dengan mata merah menyala. Tapi semua dianggap hanya sugesti, sampai satu kejadian besar terjadi. Seorang mandor proyek ditemukan tewas, tubuhnya kaku, wajahnya penuh ketakutan, seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Anehnya, tidak ada luka sama sekali. Dokter bilang jantungnya berhenti mendadak, tapi warga desa tahu ini bukan kematian biasa. Karena lokasi proyek itu dulunya adalah tanah keramat, tempat orang-orang zaman dulu melakukan ritual pesugihan. Pemilik proyek, seorang pengusaha bernama Hendra, tidak percaya hal mistis. Baginya, semua bisa diselesaikan dengan uang. Tapi, ketika kematian mulai terjadi, pekerja kabur, proyek terancam gagal, barulah dia panik. Seseorang menyarankan mencari bantuan orang pintar. Dan disitulah kesalahan pertama terjadi. Hendra dipertemukan dengan seorang dukun tua bernama Mbah Wiryo. Sosok kurus, kulit keriput, mata cekung, tapi tatapannya tajam, seperti bisa menembus pikiran orang. Mbah Wiryo datang ke lokasi proyek malam hari, membawa dupa, ayam hitam, dan kendi tanah. Dia berjalan mengelilingi area hutan bambu, lalu berhenti di satu titik, bisik, tepat di tengah jalan yang belum selesai dibangun. "Di sini," katanya pelan. Penunggunya marah. "Kalian sudah ganggu tempatnya." Hendra menelan ludah. "Terus gimana solusinya, Mbah?" Dukun itu diam lama, lalu tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk merinding. "Harus ada pengganti." "Pengganti? Tumbal."
Hendra sebenarnya ragu, tapi tekanan proyek, uang miliaran membuatnya gelap mata. Dia bertanya, tumbal seperti apa yang dibutuhkan? Jawaban Mbah Wiryo membuat suasana semakin dingin. Anak muda, laki-laki, masih bersih, belum banyak dosa. Semakin suci, semakin kuat energinya. Malam itu, kesepakatan terjadi. Mereka akan mencari seseorang untuk dijadikan tumbal. Dan tanpa mereka sadari, takdir sudah menyiapkan korban. Di waktu yang sama, seorang pemuda bernama Fikri sedang dalam perjalanan pulang dari pesantren. Dia baru saja menyelesaikan masa belajarnya setelah bertahun-tahun menuntut ilmu agama. Dia tenang, sorot matanya lembut, tidak ada yang aneh dari dirinya selain satu hal. Dia adalah santri kesayangan seorang kiai yang dikenal memiliki ilmu tinggi. Tapi, tidak ada yang tahu, termasuk Fikri sendiri, bahwa gurunya diam-diam telah menanamkan sesuatu dalam dirinya. Bis yang ditumpangi Fikri mogok, tepat di dekat desa Karangreja. Malam sudah larut, penumpang diminta turun menunggu perbaikan. Fikri memilih jalan karena rumah pamannya tidak terlalu jauh dari situ. Dia melewati jalan proyek yang gelap, hanya diterangi lampu seadanya. Dan saat itulah beberapa pasang mata memperhatikan dia. Di balik bayangan pohon bambu, orang-orang suruhan Mbah Wiryo sedang mencari target. Mereka melihat Fikri, pemuda sendirian, berpakaian sederhana, wajah polos. "Cocok," bisik salah seorang dari mereka. Tanpa banyak pikir, mereka mengikuti. Fikri mulai merasa ada yang tidak beres. Langkah kaki di belakangnya terdengar, tapi setiap dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana jadi sunyi, terlalu sunyi. Lalu, bau dupa tercium, dan sebelum sempat bereaksi, sesuatu menghantam kepalanya dari belakang. Gelap. Ketika Fikri sadar, dia sudah terikat di tengah hutan bambu. Tubuhnya lemas, kepala pusing. Di depannya, api unggun kecil menyala, dan sosok Mbah Wiryo duduk bersila, membaca mantra. Suara mantra itu aneh, berat, seperti bukan bahasa manusia. Fikri mencoba bergerak, tapi tali di tangannya sangat kuat. "Mbah, ini apa?" Suaranya gemetar. Dukun itu membuka mata, menatap Fikri, lama, sangat lama, dan tiba-tiba ekspresinya berubah. Bukan senang, tapi bingung. Seperti melihat sesuatu yang tidak dia duga. Namun, ritual sudah dimulai, tidak bisa dihentikan. Mbah Wiryo mengangkat pisau ritual, membaca mantra lebih keras. Angin mulai berputar, api bergoyang liar, suara bambu berderak. Dan saat pisau itu hampir menyentuh kulit Fikri, tiba-tiba tali yang mengikatnya putus sendiri. Api unggun padam, angin berhenti, dan suasana berubah menjadi sangat dingin. Fikri yang masih setengah sadar, tiba-tiba mengucapkan sesuatu. Bukan teriakan, bukan doa biasa, tapi kalimat dengan suara berat, bukan seperti suaranya sendiri. "Jangan sentuh dia." Karena sejak saat itu, mereka baru sadar. Mereka tidak sedang mengorbankan manusia biasa. Mereka salah memilih tumbal. Dan sesuatu telah bangun. Sesuatu yang bahkan membuat Mbah Wiryo ketakutan. Apa sebenarnya yang ditanamkan Kiai kepada Fikri? Siapa sosok yang berbicara lewat tubuhnya? Dan kenapa ritual itu justru membuka teror yang jauh lebih besar? Kisahnya
baru saja dimulai. Malam di hutan bambu itu berubah. Bukan hanya dingin, tapi seperti kehilangan udara. Seolah-olah sesuatu yang tidak terlihat sedang memenuhi ruang di antara mereka. Mbah Wiryo mundur satu langkah, tangannya gemetar. Pisau ritual yang tadi begitu mantap dipegang, kini bergetar hebat. Karena dia merasakan tekanan energi yang tidak wajar. Di depannya, Fikri masih duduk, tapi posisi tubuhnya berubah. Kepalanya sedikit menunduk, rambutnya menutupi sebagian wajah, dan nafasnya terdengar berat seperti bukan nafas manusia biasa. Orang-orang suruhan yang tadi membantu ritual mulai panik. "Mbah, ini kenapa?" Tidak ada jawaban, karena Mbah Wiryo sendiri tidak mengerti. Tiba-tiba, kepala Fikri terangkat perlahan. Matanya terbuka, dan semua orang langsung mundur serempak, karena sorot mata itu bukan sorot mata seorang pemuda, tapi seperti mata seseorang yang jauh lebih tua, jauh lebih dalam, penuh wibawa, sekaligus menakutkan. Lalu suara itu keluar lagi. Suara berat, bergema, seperti dua suara berbicara bersamaan. "Kalian berani menyentuh muridku." Mbah Wiryo membeku, seluruh tubuhnya terasa lemas. "Murid? Siapa?" Belum sempat berpikir, tanah di sekitar mereka bergetar. Daun bambu bergesekan keras tanpa angin. Api unggun yang tadi padam tiba-tiba menyala kembali. Tapi warnanya bukan merah, melainkan biru pucat. Salah satu orang suruhan berteriak ketakutan, lalu berlari, tapi baru beberapa langkah, tubuhnya terpental seperti dihantam sesuatu yang tidak terlihat. Dia jatuh, kejang, lalu diam. Mati, tanpa disentuh siapapun. Suasana berubah jadi kacau, semua orang panik. "Mbah, kita pergi, Mbah." Tapi kaki mereka seperti berat, sulit digerakkan, seolah tanah menahan mereka. Sementara di tengah lingkaran ritual, Fikri perlahan berdiri. Tali yang tadi mengikat tubuhnya jatuh satu persatu seperti terbakar dari dalam. Mbah Wiryo akhirnya sadar, ini bukan kesurupan biasa. Ini perlindungan. Dan perlindungan seperti ini hanya dimiliki orang tertentu. Orang yang punya guru dengan ilmu sangat tinggi. "Kamu siapa?" tanya Mbah Wiryo dengan suara bergetar. Fikri, atau sosok yang berbicara lewat dirinya, menatap lurus. "Aku yang menjaganya. Tinggalkan dia sekarang." Tekanan udara makin berat, telinga berdenging, beberapa orang langsung jatuh pingsan. Mbah Wiryo mencoba membaca mantra pelindung, tapi setiap kata yang keluar terasa patah seperti ditelan sesuatu. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun menjadi dukun, dia merasa kalah. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di antara pohon bambu. 1, 2, lalu puluhan sosok-sosok tinggi kurus bermata merah berdiri mengelilingi mereka. Itulah penunggu tanah keramat yang tadi hendak diberi tumbal. Tapi anehnya, makhluk-makhluk itu tidak menyerang Fikri. Mereka justru menunduk, seperti hormat. Mbah Wiryo langsung sadar, ini bukan sekadar santri biasa. Ini murid seseorang yang bahkan makhluk gaib pun segan. Belum sempat berpikir lebih jauh, Fikri tiba-tiba jatuh pingsan. Seketika, semua tekanan menghilang, api kembali normal, bayangan hitam lenyap. Suasana jadi sunyi.
Hanya suara bambu bergesekan pelan. Orang-orang langsung lari menyelamatkan diri. Tidak peduli lagi ritual, tidak peduli proyek. Mereka hanya ingin pergi. Mbah Wiryo berdiri terpaku, menatap tubuh Fikri yang tergeletak. Dalam pikirannya, hanya satu kalimat berputar. Aku salah. Salah besar. Karena tumbal yang dia pilih bukan korban, melainkan orang yang dijaga. Dan jika penjaganya sampai marah, bencana bisa jauh lebih besar. Beberapa jam kemudian, Fikri ditemukan warga desa dalam keadaan pingsan di pinggir jalan. Mereka membawanya ke rumah seorang ustadz setempat. Saat sadar, Fikri tidak ingat apapun. Yang dia rasakan hanyalah lelah, sangat lelah, dan mimpi aneh. Dia bermimpi melihat gurunya berdiri jauh, tersenyum, lalu berkata, "Ilmu yang kamu bawa sudah bangun." Sementara itu, di tempat lain, Mbah Wiryo mulai mengalami hal aneh. Setiap dia menutup mata, dia melihat sosok berjubah putih berdiri di belakang Fikri. Tatapan sosok itu dingin, tajam, penuh peringatan, seolah berkata, "Kalau kamu ganggu lagi, nyawamu bayarannya." Siapa sebenarnya sosok penjaga dalam tubuh Fikri? Ilmu apa yang diberi kiai itu sampai makhluk gaib tunduk? Dan kenapa kejadian malam itu justru menjadi awal teror yang lebih besar di desa Karangreja? Karena sesuatu yang lebih tua telah ikut terbangun. Sejak malam ritual gagal itu, desa Karangreja tidak pernah sama lagi. Awalnya warga hanya mendengar kabar bahwa beberapa orang proyek kabur, alat berat rusak, dan dukun yang dipanggil jatuh sakit mendadak. Tapi mereka belum tahu bahwa yang sebenarnya terjadi jauh lebih buruk. Karena penunggu tanah keramat sudah terlanjur dibangunkan. Malam pertama setelah kejadian, seorang penjaga proyek bernama Roni bertugas sendirian. Dia duduk di pos kecil sambil merokok, mencoba mengusir rasa takut. Sekitar jam 2 malam, suara langkah kaki terdengar dari arah hutan bambu. Krek, krek, krek. Pelan, berat. Seperti ada sesuatu yang berjalan menyeret kaki. Roni berpikir itu mungkin teman kerjanya. "Siapa?" teriaknya. Tidak ada jawaban. Suara itu berhenti. Sunyi. Beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi, tapi sekarang di belakang pos. Roni merinding, perlahan menoleh. Dan saat itulah dia melihat sosok tinggi kurus berdiri tepat di belakangnya. Tubuhnya hitam pekat seperti bayangan, tapi matanya merah menyala. Roni menjerit, mencoba lari, tapi kakinya tersandung. Dia jatuh. Saat dia mendongak, sosok itu sudah tepat di atasnya. Wajahnya bukan wajah manusia. Mulutnya terbuka lebar sampai hampir ke telinga. Dan sebelum Roni sempat bergerak, makhluk itu menunduk, lalu menghilang. Hening. Keesokan paginya, Roni ditemukan. Tubuhnya kaku, wajahnya penuh ketakutan. Mati. Persis seperti mandor pertama, tanpa luka. Kematian kedua itu membuat warga mulai panik. Desa yang biasanya ramai berubah sunyi setelah maghrib. Anak-anak dilarang keluar rumah. Orang-orang mulai percaya bahwa tanah proyek itu memang marah. Sementara itu, di rumah Ustadz tempat Fikri menginap, kejadian aneh juga mulai muncul. Malam itu, Fikri terbangun tiba-tiba. Nafasnya berat, dadanya terasa panas, seperti ada sesuatu bergerak di dalam tubuhnya. Dia duduk, mencoba tenang.
Lalu tanpa sadar, bibirnya bergerak, membaca doa. Doa yang bahkan dia sendiri tidak pernah merasa menghafalnya. Di luar kamar, Ustadz yang sedang tidur langsung terbangun, karena suara bacaan itu bukan suara biasa. Berat, dalam, penuh tenaga, seperti suara orang tua yang berilmu tinggi. Ustadz itu mendekat ke pintu kamar, dan saat dia mengintip, dia melihat tubuh Fikri duduk bersila, mata terpejam, tapi di belakangnya ada bayangan. Sosok berjubah putih berdiri, tangan kanannya di bahu Fikri, seolah membimbing. Ustadz itu langsung gemetar. Dia tahu ini bukan hal sembarangan. Ini penjagaan tingkat tinggi. Transisi, nada misterius. Keesokan harinya, Ustadz menanyakan asal pesantren Fikri. Ketika Fikri menyebut nama kiai gurunya, wajah Ustadz langsung berubah, pucat. Serius, kamu murid beliau? Fikri mengangguk polos. Dia tidak mengerti kenapa reaksi orang selalu sama setiap mendengar nama gurunya. Karena bagi Fikri, kiai itu hanya guru yang baik, sabar, dan sederhana. Dia tidak tahu bahwa di luar sana, nama gurunya dikenal sebagai salah satu orang berilmu paling tinggi. Sementara itu, di tempat lain, Mbah Wiryo semakin parah. Tubuhnya panas dingin, sering menjerit tengah malam karena melihat sosok berjubah putih dalam mimpinya. Suatu malam, dia tidak tahan lagi. Dia melakukan ritual penerawangan, ingin memastikan siapa sebenarnya Kiai Fikri. Asap dupa memenuhi ruangan, mata Mbah Wiryo terpejam, nafasnya berat. Dan dalam penglihatannya muncul gambaran seorang pria tua berjubah putih duduk di tengah ruangan. Di sekelilingnya puluhan makhluk gaib berlutut, tunduk, tidak berani menatap. Tanda napas tajam. Mbah Wiryo langsung membuka mata dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia tahu sekarang, dia bukan hanya salah memilih tumbal. Dia hampir mencelakai murid seorang wali ilmu. Dan jika kiai itu tahu, akibatnya bisa fatal. Nada makin gelap. Namun masalah belum selesai, karena penunggu tanah keramat masih marah. Dan mereka mulai menyerang siapa saja yang terlibat. Termasuk Hendra, pemilik proyek. Malam itu, Hendra pulang ke rumahnya di kota, mencoba melupakan semua kejadian. Tapi saat dia masuk kamar, dia melihat sesuatu. Di cermin, ada bayangan hitam berdiri di belakangnya. Padahal dia sendirian. Ketika dia menoleh, tidak ada apa-apa. Tapi saat dia melihat cermin lagi, bayangan itu semakin dekat. Matanya merah dan tersenyum. Sejak saat itu, Hendra tahu teror belum selesai. Kenapa penunggu tanah keramat justru semakin marah setelah ritual gagal? Apa hubungan mereka dengan kekuatan dalam diri Fikri? Dan apakah Kiai Sang Guru sudah mengetahui muridnya hampir dijadikan tumbal? Karena saat seorang guru sakti mulai bergerak, dunia gaib bisa ikut bergetar. Jarak ratusan kilometer dari desa Karangreja, di sebuah pesantren tua yang berdiri di pinggir hutan, seorang kiai tua tiba-tiba membuka mata. Padahal saat itu beliau sedang berzikir, tenang seperti biasanya. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Tasbih di tangannya berhenti bergerak, napasnya tertahan, seolah beliau merasakan getaran yang sangat jauh tapi jelas. Getaran dari muridnya. Kiai itu menunduk, memejamkan mata, lalu beristighfar pelan. Sudah terjadi, ucapnya lirih.
Di sampingnya, seorang santri senior bertanya pelan, "Terjadi apa, Yai?" Kiai tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, beliau berkata, "Ada yang mencoba mengambil yang bukan haknya." Santri itu tidak mengerti, tapi dia tahu kalau Kiai sudah bicara seperti itu, berarti masalahnya bukan masalah biasa. Nama Kiai itu K.H. Abdul Muhsin. Di kalangan masyarakat biasa, beliau dikenal sebagai ulama sederhana. Tapi di kalangan orang berilmu, namanya disebut dengan hormat, bahkan takut. Karena beliau bukan hanya ahli agama, tapi juga ahli hikmah tingkat tinggi. Konon, sejak muda, beliau sudah memiliki kemampuan melihat makhluk gaib, bukan karena belajar, tapi karena warisan nasab turun-temurun. Namun, beliau jarang menunjukkannya. Hanya murid tertentu yang diberi ilmu khusus, dan salah satunya adalah Fikri. Kiai Muhsin berdiri, berjalan keluar musola, menatap langit malam. Angin bertiup pelan, tapi beliau tahu angin itu membawa pesan. Beliau menutup mata, membaca wirid pendek, dan dalam penglihatannya muncul bayangan, hutan bambu, api ritual, sosok dukun tua, dan Fikri terikat. Lalu cahaya putih meledak dari tubuh muridnya. Kiai membuka mata, wajahnya tenang, tapi sorot matanya berubah, lebih dalam, lebih tegas. "Mereka sudah kelewatan," katanya pelan. Santri senior yang mendengar langsung merinding karena dia jarang sekali melihat ekspresi Kiai seperti itu. Sementara itu, di desa Karangreja, teror semakin nyata. Bukan hanya orang proyek, warga desa juga mulai mengalami kejadian aneh. Lampu rumah sering mati sendiri, suara langkah kaki terdengar di atap, bayi menangis tengah malam tanpa sebab. Bahkan beberapa orang mengaku melihat sosok hitam berdiri di ujung jalan desa, menatap rumah-rumah, seolah mencari seseorang. Dan benar, mereka memang sedang mencari Fikri. Karena makhluk penunggu tanah keramat itu merasa ritualnya terganggu. Energi yang keluar dari tubuh Fikri malam itu justru melukai mereka. Dan sekarang mereka marah. Malam berikutnya, rumah Ustadz tempat Fikri menginap diserang. Angin tiba-tiba berputar kencang, pintu bergetar, jendela berderak, suara bambu seperti dipukul berkali-kali. Ustadz langsung sadar, ini bukan angin biasa. Dia berlari ke kamar Fikri, dan benar saja, Fikri sedang kejang, tubuhnya panas, napasnya berat, seolah ada dua kekuatan saling tarik di dalam dirinya. Ustadz membaca ayat kursi keras-keras, namun suara lain ikut terdengar. Suara berat dari mulut Fikri. "Pergi." Sekejap suara angin berhenti, tapi hanya beberapa detik. Lalu terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Dari pintu depan rumah. Pelan tapi jelas. Ustadz menoleh, jantungnya berdebar keras karena sudah hampir jam 3 pagi. Tidak mungkin ada tamu. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Ustadz mendekat perlahan, membaca doa, lalu membuka pintu sedikit. Dan dia langsung membeku.
Di depan rumah berdiri sosok tinggi, hitam dengan mata merah. Penunggu. Makhluk itu menunduk sedikit seperti mencium bau, lalu berkata dengan suara serak, "Dia di sini." Ustadz hampir pingsan, tapi tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara tenang, berat, penuh wibawa. Tidak boleh. Makhluk itu langsung mundur seolah takut. Ustadz menoleh dan melihat Fikri berdiri di belakangnya. Tapi lagi-lagi sorot matanya bukan milik Fikri. Penjaga itu muncul lagi. Makhluk hitam di depan rumah menggeram, tapi tidak berani mendekat. Beberapa detik saling menatap, lalu makhluk itu menghilang menjadi asap hitam. Malam kembali sunyi. Fikri langsung jatuh pingsan. Ustadz menahannya, jantungnya masih berdebar keras. Dia sadar anak ini bukan orang biasa, dan masalah ini sudah terlalu besar untuk ditangani sendiri. Transisi keesokan paginya, Ustadz memutuskan menghubungi pesantren tempat Fikri belajar. Telepon diangkat oleh santri senior, dan ketika Ustadz menjelaskan kejadian, santri itu langsung berkata, "Tunggu di sana, Yai akan datang." Di saat yang sama, jauh di pesantren, Kiai Muhsin sudah bersiap. Tongkat kayu tua di tangannya, surban putih melilit kepala. Beliau menatap ke arah jalan, lalu berkata pelan, "Sudah waktunya." Apa yang akan terjadi ketika Kiai Sakti itu datang langsung ke desa Karangreja? Siapa sebenarnya penunggu tanah keramat yang berani menyerang muridnya? Dan rahasia apa yang selama ini disembunyikan dalam diri Fikri? Karena kedatangan sang guru bisa mengubah segalanya. Siang itu, desa Karangreja terlihat biasa saja. Anak-anak masih bermain. Ibu-ibu masih berbincang di depan rumah. Tapi ada sesuatu di udara. Sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa. Seperti desa itu sedang menahan nafas, menunggu. Karena tanpa mereka sadari, seseorang sedang dalam perjalanan menuju tempat itu. Seseorang yang kehadirannya bahkan bisa mengubah keseimbangan dunia gaib. Sebuah mobil tua berhenti di ujung jalan desa. Pintu terbuka perlahan. Seorang pria tua turun, berjubah putih sederhana, membawa tongkat kayu. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya dalam, sangat dalam. Dialah Kiai Abdul Muhsin. Begitu kakinya menyentuh tanah desa, angin yang tadi berhembus pelan tiba-tiba berhenti. Burung-burung di pohon mendadak diam. Beberapa anjing yang biasanya menggonggong justru merengek lalu bersembunyi. Seolah seluruh makhluk tahu ada sosok besar datang. Santri senior yang mendampingi beliau berjalan di belakang, sementara beberapa warga yang melihat langsung memberi salam hormat, tanpa tahu siapa sebenarnya orang tua itu. Namun ada satu hal yang aneh. Di pinggir hutan bambu, bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan, mengintip dari balik pohon. Tidak mendekat, tapi jelas memperhatikan. Di rumah Ustaz, Fikri sedang terbaring lemah. Tubuhnya masih panas, seperti habis sakit berat.
Saat pintu rumah terbuka dan Kiai masuk, tiba-tiba nafas Fikri berubah. Lebih tenang, lebih ringan, seolah tubuhnya mengenali siapa yang datang. Kiai mendekat, duduk di sampingnya, lalu meletakkan tangan di kepala Fikri. Mata beliau terpejam, membaca doa pelan, dan beberapa detik kemudian, Fikri membuka mata. Air matanya langsung mengalir. "Yai," hanya satu kata, tapi penuh emosi. Kiai tersenyum lembut. "Kamu tidak apa-apa." Namun setelah itu, wajah beliau berubah serius. Beliau menatap dada Fikri, tepat di tengah, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Santri senior di belakang langsung paham. Ilmu itu benar-benar sudah bangun. Malamnya, Kiai meminta diantar ke lokasi proyek. Beberapa warga mencoba melarang karena tempat itu terkenal angker. Tapi Kiai hanya tersenyum. Tidak ada yang perlu ditakuti kalau kita tidak salah. Mereka sampai di hutan bambu, tepat di titik ritual gagal. Suasana langsung berubah. Udara terasa berat, dingin, dan sunyi. Kiai berdiri, menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu membaca doa. Suara beliau pelan, tapi menggema, seperti menyentuh ruang yang lebih dalam. Beberapa detik, tidak terjadi apa-apa. Lalu, angin berputar, daun bambu bergetar keras, tanah bergetar halus. Bayangan-bayangan hitam muncul, satu persatu. Puluhan, bahkan mungkin ratusan, mengelilingi area itu. Santri yang ikut langsung merinding. Tapi Kiai tetap berdiri tenang. Makhluk-makhluk itu mendekat, perlahan, lalu berhenti beberapa meter dari Kiai. Dan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mereka menunduk, seperti memberi hormat. Kiai membuka mata, menatap mereka. "Aku tahu kalian marah, tapi bukan dia yang salah." Suara angin tiba-tiba berhenti, lalu dari tengah bayangan hitam muncul satu sosok, lebih besar, lebih pekat, matanya merah terang. Dialah pemimpin penunggu. Suaranya terdengar langsung di kepala, bukan di telinga. Ritual sudah dibuka. Keseimbangan rusak. Kami menuntut. Kiai menghela nafas pelan. "Aku akan perbaiki, tapi kalian tidak boleh menyentuh muridku." Makhluk itu diam. Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu jawabannya membuat suasana makin tegang. Energinya melukai kami. Dia bukan manusia biasa. Kami takut. Santri yang mendengar langsung merinding. Makhluk sekuat itu mengaku takut. Kiai tersenyum tipis, karena dia dijaga. Makhluk pemimpin itu mendekat sedikit. "Apa yang kau tanam dalam dirinya, manusia?" Pertanyaan itu membuat suasana hening. Kiai tidak langsung menjawab, namun sorot matanya berubah, lebih tajam, lebih dalam. Amanah. Hanya satu kata, tapi membuat seluruh bayangan hitam mundur serempak. Tiba-tiba, tanah bergetar lebih kuat. Retakan kecil muncul di titik ritual. Dari dalam tanah keluar asap hitam. Bau busuk menyengat. Kiai langsung sadar, masalahnya lebih besar dari penunggu hutan. Ada sesuatu yang ikut terbangun, sesuatu yang lebih tua. Makhluk pemimpin itu berbisik dengan suara penuh ketakutan.
Dia bangun. Kiai langsung menancapkan tongkat lebih dalam ke tanah, membaca doa keras. Tapi dari dalam retakan tanah terdengar suara tawa. Serak, berat, bukan suara manusia. Terlambat. Apa sebenarnya yang bangkit dari dalam tanah keramat itu? Kenapa bahkan penunggu hutan pun takut? Dan apakah kekuatan dalam diri Fikri cukup untuk menghadapi sesuatu yang lebih tua dari mereka semua? Karena malam itu bukan hanya kesalahan tumbal, tapi awal kebangkitan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Retakan di tanah itu semakin lebar. Asap hitam terus keluar, membawa bau busuk seperti bangkai yang sudah lama membusuk, bercampur tanah basah dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Santri yang berdiri di belakang Kiai mulai gemetar, lututnya terasa lemas. Karena dari dalam retakan itu bukan hanya asap, tapi aura. Aura berat menekan dada, membuat napas sesak. Aura makhluk kuno. Makhluk pemimpin penunggu hutan yang tadi terlihat kuat, kini justru mundur beberapa langkah. Matanya yang merah menunjukkan sesuatu yang jarang terlihat pada makhluk gaib. Ketakutan. Kami tidak memanggilnya. Suara makhluk itu bergetar. Kiai Abdul Muhsin tidak menjawab, tapi sorot matanya fokus ke retakan tanah. Beliau tahu ini bukan sekadar gangguan ritual gagal. Ini kebangkitan segel. Tiba-tiba tanah bergetar keras. Dari dalam retakan muncul tangan, hitam, besar, kuku panjang seperti akar pohon. Lalu perlahan sesuatu keluar. Sosok tinggi, jauh lebih besar dari manusia, tubuhnya seperti bayangan padat dengan wajah samar, tapi mulutnya lebar, terlalu lebar. Dan matanya bukan merah, tapi putih pucat tanpa pupil. Suara tawa itu terdengar lagi. Kalian membangunkanku. Suara itu tidak keluar dari mulut, tapi langsung masuk ke kepala, membuat telinga berdenging. Santri di belakang langsung jatuh terduduk, hampir pingsan. Makhluk penunggu hutan semuanya mundur, bahkan ada yang menghilang. Karena yang muncul sekarang bukan penghuni biasa. Ini sesuatu yang lebih tua, lebih gelap. Kiai tetap berdiri, tongkatnya menancap kuat. Tempatmu bukan di sini, katanya tegas. Makhluk itu menoleh, menatap Kiai. Beberapa detik hening, lalu tertawa. Kau manusia berani memerintahku? Tanah di sekitar mereka bergetar, pohon bambu bergoyang keras. Makhluk itu mengangkat tangannya dan tiba-tiba energi hitam melesat ke arah Kiai. Santri berteriak, tapi sebelum energi itu menyentuh, tongkat Kiai bersinar. Cahaya putih muncul seperti perisai. Energi hitam itu terpental. Makhluk besar itu terdiam. Untuk pertama kalinya, sorot matanya berubah. Bukan marah, tapi penasaran. Kau bukan manusia biasa. Kiai tidak menjawab, hanya membaca doa lebih keras. Angin berputar, tanah bergetar, cahaya putih semakin kuat. Makhluk itu mundur sedikit, tapi tidak hilang, karena kekuatannya belum penuh. Di saat yang sama, jauh di rumah Ustadz, Fikri yang sedang terbaring tiba-tiba bangun. Matanya terbuka, napasnya berat.
Di dadanya terasa panas luar biasa, seolah ada sesuatu memanggil. Tanpa sadar, dia berdiri, berjalan keluar rumah. Ustadz mencoba menahan, tapi tubuh Fikri terasa berat, seperti ada kekuatan lain yang menggerakkan. Dia berjalan menuju hutan bambu, menuju Kiai. Kembali ke lokasi retakan, makhluk besar itu mulai keluar sepenuhnya dari tanah. Tubuhnya menjulang lebih dari 3 meter. Aura gelapnya menyebar, membuat rumput layu. Makhluk penunggu hutan semuanya menghilang. Tinggal Kiai dan santri. Situasi semakin berbahaya karena Kiai sadar jika makhluk itu bebas sepenuhnya, bukan hanya desa, tapi wilayah sekitar bisa hancur. Dan saat itulah suara langkah kaki terdengar dari arah jalan. Kiai menoleh, Fikri datang, berjalan pelan. Matanya setengah terpejam, tapi di belakang tubuhnya terlihat cahaya putih samar, seperti sosok berdiri menempel. Penjaga itu ikut datang. Makhluk besar langsung menoleh ke arah Fikri, dan reaksinya mengejutkan. Dia mundur 1 langkah. "Kau," suaranya berubah. "Kau membawa dia." Kiai berdiri di antara mereka. "Dia bukan milikmu." Makhluk itu tertawa keras, tapi segelnya sudah retak. Dia akan bangun. Kiai menatap Fikri, lalu berkata pelan, "Waktunya kamu ingat." Fikri gemetar, kepalanya sakit, potongan ingatan muncul. Masa kecil saat Kiai meletakkan tangan di dadanya membaca doa. Suara Kiai berkata, "Ini amanah, bukan kekuatan." Fikri jatuh berlutut, cahaya putih di tubuhnya semakin terang. Makhluk besar itu menggeram karena dia sadar jika kekuatan itu bangun penuh, dia bisa kalah. Apa sebenarnya amanah yang ditanam dalam diri Fikri sejak kecil? Siapa makhluk kuno yang terkunci di tanah keramat itu? Dan apakah Fikri siap menerima kekuatan yang bahkan dirinya sendiri belum mengerti? Karena malam itu, pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Fikri berlutut di tanah. Tubuhnya gemetar. Napasnya tidak beraturan. Kepalanya terasa seperti dipenuhi suara. Potongan ingatan, doa, wajah gurunya, masa kecilnya, semuanya bercampur menjadi satu. Di dadanya, panas itu semakin kuat. Bukan sakit, tapi seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Kiai Abdul Muhsin berdiri di depannya. Wajah beliau tetap tenang, meskipun aura gelap makhluk besar di belakang mereka semakin menekan. "Jangan dilawan," kata Kiai pelan. "Terima." Fikri mencoba mengatur napas. Matanya terpejam. Air mata jatuh. Dan saat itulah ingatan itu muncul. Jelas. Masa kecilnya, saat dia masih berumur sekitar 7 tahun. Dia sakit keras, demam tinggi berhari-hari. Dokter tidak menemukan penyebab. Ibunya membawa dia ke pesantren, bertemu Kiai. Kiai meletakkan tangan di dada kecilnya, membaca doa panjang. Dan sebelum selesai, Kiai berkata, "Anak ini punya jalan." Saat itu Fikri tidak mengerti. Sekarang semuanya terasa jelas. Ilmu itu bukan diberikan saat dewasa, tapi
sudah ditanam sejak kecil. Di lokasi hutan bambu, tubuh Fikri mulai bersinar. Cahaya putih keluar dari dadanya. Pelan, lalu semakin terang. Makhluk besar itu langsung menggeram, mundur satu langkah lagi. "Kau membuka segel manusia?" Kiai menatap makhluk itu. "Aku hanya menjaga." Tanah bergetar, aura hitam berputar. Makhluk itu mengangkat kedua tangannya. Energi gelap membentuk pusaran. Karena dia tahu, kalau jika Fikri bangkit sepenuhnya, kesempatannya hilang. Energi hitam melesat, langsung ke arah Fikri. Santri berteriak. Tapi sebelum menyentuh, cahaya putih dari tubuh Fikri meledak. Boom! Gelombang energi menyebar. Rumput rebah, bambu bergoyang keras. Energi hitam itu hancur. Makhluk besar terpental beberapa meter. Untuk pertama kalinya, suara geramnya berubah menjadi marah sekaligus takut. Fikri berdiri. Matanya terbuka. Sorotnya berbeda. Tenang, tapi sangat dalam. Seperti seseorang yang melihat lebih dari dunia manusia. Di belakang tubuhnya, cahaya putih membentuk siluet. Sosok berjubah, tinggi, bercahaya. Penjaga itu muncul penuh. Santri yang melihat langsung sujud. Karena aura yang keluar bukan aura manusia biasa. Kiai hanya tersenyum tipis. Beliau tahu momen itu akhirnya datang. Makhluk besar bangkit. Tubuhnya retak-retak oleh cahaya tadi, tapi belum kalah. Dia menatap Fikri. "Kau pewaris." Suara itu penuh kebencian. "Sudah lama aku menunggu." Fikri tidak menjawab, tapi bibirnya bergerak, membaca doa. Suara doa itu sama seperti suara yang dulu keluar saat ritual gagal. Berat, dalam, bergema. Makhluk itu tiba-tiba tertawa. "Kau pikir bisa mengalahkanku? Aku lebih tua dari gurumu." Kiai langsung menatap tajam, karena kalimat itu bukan sembarangan. Makhluk itu melanjutkan, "Aku dikurung oleh orang-orang sebelum kalian, dan sekarang segelnya retak." Fikri merasakan sesuatu, bukan hanya energi, tapi koneksi. Seperti makhluk itu mengenal sesuatu dalam dirinya. Tiba-tiba, bayangan muncul di pikirannya. Ritual kuno, orang-orang zaman dulu. Seorang ulama tua mengurung makhluk gelap di tanah itu. Dan ulama itu, wajahnya mirip dengan Kiai. Fikri langsung menoleh ke gurunya. "Yai," suaranya pelan. Kiai mengangguk. "Iya, itu memang urusan kita." Santri yang mendengar langsung merinding. Berarti makhluk itu bukan musuh baru, tapi musuh lama yang pernah dikalahkan oleh garis ilmu yang sama. Makhluk itu mengaum, energi hitam menyebar lebih besar, karena dia sadar kalau sekarang kalah, dia akan terkunci lagi, mungkin selamanya. Pertarungan besar tidak bisa dihindari. Apa hubungan sebenarnya antara Kiai dan makhluk kuno itu? Kenapa Fikri disebut pewaris? Dan apakah kekuatan yang baru bangun itu cukup untuk mengalahkan makhluk yang sudah hidup ratusan tahun? Karena malam itu bukan hanya pertarungan kekuatan, tapi pertarungan
Udara di hutan bambu terasa semakin berat, seperti dipenuhi tekanan yang tidak terlihat. Tanah bergetar halus di bawah kaki, dan bau tanah basah bercampur anyir memenuhi udara. Di satu sisi, Fikri berdiri. Tubuhnya diselimuti cahaya putih. Nafasnya mulai stabil, tapi sorot matanya sudah berubah. Bukan lagi sorot mata pemuda desa, melainkan seseorang yang membawa beban besar. Di sisi lain, makhluk kuno itu berdiri, tubuhnya menjulang, aura hitamnya menyebar seperti asap, membuat dedaunan di sekitar mengering. Kiai Abdul Muhsin berdiri di antara mereka, tongkat masih tertancap di tanah. Beliau tahu, momen ini tidak bisa dihindari lagi. Makhluk itu menatap Fikri. Sudah ratusan tahun aku menunggu garis kalian. Suaranya menggema, masuk ke kepala, membuat jantung berdebar. Kakek gurumu mengurungku, ayah gurumu memperkuat segelku, dan sekarang kau, tanpa suara, kau akan jadi yang terakhir. Santri yang mendengar langsung merinding. Berarti pertarungan ini bukan kebetulan. Ini dendam lama. Makhluk itu mengangkat tangannya, energi hitam berputar seperti badai kecil, lalu melesat langsung ke arah Fikri. Kali ini lebih kuat, lebih cepat, tapi Fikri tidak bergerak. Tangannya terangkat pelan, dan cahaya putih muncul membentuk lapisan. Energi hitam itu menghantam, duar. Gelombang angin menyebar, bambu patah, tanah retak, tapi Fikri tetap berdiri. Makhluk itu terdiam sesaat, karena dia sadar kekuatan di depan dia sekarang bukan lagi kekuatan anak muda biasa. Ini kekuatan warisan. Fikri melangkah maju, satu langkah. Tanah di bawah kakinya bergetar. Bibirnya membaca doa, cepat, berirama. Setiap kata yang keluar membuat cahaya di tubuhnya semakin terang. Di belakangnya, sosok penjaga bercahaya semakin jelas. Makhluk kuno itu menggeram, lalu menyerang lagi. Kali ini, tubuhnya sendiri yang bergerak, melompat, tangannya mencoba mencengkram Fikri. Santri berteriak, tapi dalam sepersekian detik, Fikri menghilang dari tempatnya. Muncul di samping makhluk itu, tangannya menyentuh tubuh hitam itu, dan cahaya putih menyala. Makhluk itu menjerit, suara jeritannya membuat telinga sakit, karena sentuhan itu seperti membakar tubuhnya dari dalam. Makhluk itu mundur, marah, sekaligus panik. Kau membawa api itu. Kiai menatap tajam. Iya, api yang sama yang dulu mengurungmu. Tiba-tiba, makhluk itu tertawa. Tertawa keras, penuh kebencian. Kalian bodoh, kau pikir aku sendiri. Kalimat itu membuat Kiai langsung waspada. Karena aura di sekitar tanah retakan tiba-tiba berubah, lebih gelap, lebih dingin. Dari dalam tanah muncul bayangan lain. 1, 2, 3. Makhluk-makhluk kecil, tapi bentuknya menyeramkan, seperti bayangan manusia tanpa wajah. Mereka keluar, merangkak, mengelilingi area. Santri langsung mundur ketakutan. Makhluk kuno itu tersenyum. Aku tidak datang sendiri. Jumlah bayangan itu semakin banyak, puluhan, mungkin ratusan. Kiai sadar situasi berubah. Kalau hanya satu, masih bisa diatasi. Tapi ini pasukan. Fikri menatap semua makhluk itu. Dadanya terasa panas lagi. Namun kali ini bukan sakit, seperti ada keberanian muncul. Suara gurunya terdengar di kepalanya. Ilmu ini bukan untuk menyerang, tapi untuk menjaga. Fikri menutup mata sejenak, lalu membuka. Cahaya di tubuhnya meledak lebih besar, menyebar seperti gelombang. Makhluk-makhluk bayangan kecil itu langsung menjerit, banyak yang hancur, berubah asap. Makhluk kuno utama mundur, jelas terkejut. Kau sudah sejauh ini? Kiai tersenyum tipis. Dia belum mulai. Hening beberapa detik, makhluk itu langsung sadar kalau pertarungan dilanjutkan sekarang, dia bisa kalah dan itu tidak boleh terjadi.
Tiba-tiba, tubuhnya berubah jadi asap hitam, masuk kembali ke dalam retakan tanah. Pasukan bayangan ikut menghilang, tanah kembali tenang, tapi retakan itu belum tertutup. Kiai menatap lubang tanah itu, wajahnya serius, karena beliau tahu makhluk itu belum kalah. Dia hanya mundur untuk kembali lebih kuat. Kenapa makhluk kuno itu memilih mundur? Apa rencananya selanjutnya? Dan apakah Fikri siap menghadapi pertarungan kedua yang jauh lebih berbahaya? Karena perang sebenarnya baru saja dimulai. Malam setelah pertarungan itu, Desa Karangreja kembali sunyi. Terlalu sunyi. Bahkan suara jangkrik yang biasanya ramai hampir tidak terdengar. Seolah alam ikut menahan napas. Retakan tanah di hutan bambu memang tidak lagi mengeluarkan asap. Tapi Kiai tahu, itu bukan berarti selesai. Justru, itu tanda badai yang lebih besar sedang datang. Dan benar saja, teror mulai terjadi. Bukan di hutan, tapi di desa. Rumah pertama yang terkena adalah rumah mandor proyek yang sudah meninggal. Istrinya terbangun tengah malam karena mendengar suara kursi digeser di ruang tamu. Krek, krek, krek. Dia pikir mungkin kucing, tapi saat dia keluar kamar, dia melihat kursi kayu itu bergerak sendiri. Pelan, mundur, seperti ada seseorang yang duduk lalu berdiri. Lampu tiba-tiba mati, dan dalam gelap terdengar suara napas. Berat, bukan napas manusia. Istri mandor itu menjerit. Keesokan paginya, dia ditemukan pingsan di lantai dengan wajah pucat seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Malam berikutnya, giliran rumah warga lain. Seorang pemuda melihat bayangan hitam berdiri di atas atap rumahnya. Ketika dia keluar, bayangan itu melompat, hilang. Tapi bekas kaki terlihat jelas di genteng, seperti gosong. Teror semakin sering. Anak-anak menangis tanpa sebab, ternak mati mendadak. Beberapa warga sakit panas tinggi. Desa mulai panik, karena mereka tahu ini bukan kejadian biasa. Makhluk itu membalas. Di rumah Ustaz, Fikri duduk diam, wajahnya lelah. Sejak pertarungan malam itu, tubuhnya terasa berat, seperti habis kehilangan banyak tenaga. Kiai duduk di depannya, memperhatikan. "Kamu takut?" tanya beliau pelan. Fikri menggeleng. "Tapi saya bingung, Yai. Kenapa saya?" Pertanyaan itu sederhana, tapi dalam. Kiai tersenyum tipis, karena beliau tahu saatnya menjelaskan. "Kamu bukan dipilih sekarang. Kamu sudah dipilih sejak lahir." Fikri terdiam. Kiai melanjutkan, "Kakek buyutmu dulu adalah murid guruku. Dia ikut dalam pengurungan makhluk itu ratusan tahun lalu." Fikri membeku. Berarti semua ini bukan kebetulan. Ini garis keturunan. Kiai menatap langsung ke mata Fikri. "Ilmu yang ada di kamu bukan hanya dariku, tapi warisan keluarga." Hening beberapa detik. Fikri merasakan dadanya bergetar lagi. Potongan ingatan muncul, wajah orang tua, rumah masa kecil, doa-doa yang sering ibunya baca. Hal-hal kecil yang dulu dia anggap biasa, ternyata bukan biasa. Namun, pembicaraan itu terhenti, karena tiba-tiba angin kencang masuk rumah, pintu terbuka keras. Duar! Lampu mati. Suasana langsung gelap. Kiai berdiri, wajahnya serius. Dia
datang. Dari luar rumah terdengar suara langkah, banyak, seperti puluhan kaki berjalan di halaman. Santri yang berjaga langsung membaca doa keras. Fikri merasakan panas di dadanya lagi, tapi kali ini berbeda. Lebih kuat, lebih liar. Kiai membuka pintu, dan pemandangan di luar membuat semua orang merinding. Puluhan bayangan hitam berdiri mengelilingi rumah, dan di tengah mereka, makhluk kuno itu. Tubuhnya lebih besar, aura gelapnya lebih pekat. Dia sudah pulih, bahkan lebih kuat. Aku kembali. Suara itu menggema, membuat tanah bergetar. Kiai menatap tajam. Makhluk itu tersenyum lebar. Kali ini, aku tidak akan mundur. Apa yang akan terjadi ketika makhluk kuno menyerang langsung desa? Apakah kekuatan Fikri cukup untuk melindungi semua orang? Dan rahasia apa lagi yang belum terungkap dari garis keturunannya? Karena malam itu bukan hanya pertarungan, tapi penentuan nasib satu desa. Malam itu, desa seperti kehilangan nyawa. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin. Bahkan daun bambu yang biasanya berdesir, kini diam seperti menahan nafas. Aku berdiri di halaman rumah, menatap langit, kosong tanpa bulan. Perasaan tidak enak semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang sedang berjalan mendekat perlahan tapi pasti. Lalu, brak! Pintu rumah tetangga terbanting sendiri. Suara jeritan perempuan langsung memecah kesunyian. Aku berlari keluar, jantungku berdegup keras. Beberapa warga juga keluar rumah, wajah mereka panik, ketakutan. Di tengah jalan desa, aku melihat sesuatu. Seorang lelaki tua, berjalan tertatih, tubuhnya penuh luka, tapi matanya kosong hitam pekat. Itu Pak Lurah, tapi bukan dia. Tubuhnya bergerak patah-patah, seperti boneka yang ditarik tali. Mulutnya terbuka, dan suara yang keluar bukan suara manusia. Dia akan datang. Suara itu berat, bergema seperti keluar dari dalam tanah. Beberapa warga langsung mundur ketakutan. Ada yang menangis, ada yang membaca doa terbata-bata. Lalu Pak Lurah itu menunjuk langsung ke arahku. Aku membeku. Santri itu kunci. Seketika, tubuhnya jatuh, kaku seperti kayu mati. Warga panik. Seseorang mencoba mendekat, tapi tiba-tiba, krak! Tulang punggung Pak Lurah melengkung sendiri, patah ke arah berlawanan. Jeritan warga pecah bersamaan. Aku tahu, ini bukan kerasukan biasa. Ini pertanda. Makhluk itu sudah bebas, dan ia sedang mencari aku. Aku berlari ke pesantren malam itu juga. Nafas terengah, kaki gemetar, tapi aku tahu hanya ada satu tempat aman. Rumah Kiai. Beliau sudah berdiri di depan pintu, seolah menunggu. Tatapan beliau serius, jauh lebih serius dari sebelumnya. Kamu sudah merasakannya ya? Aku mengangguk pelan. Kiai, dia datang. Beliau menghela nafas panjang. Bukan datang, nak. Dia sudah bangkit. Jantungku seperti berhenti. Makhluk itu selama ini disegel di tanah desa ini. Dan orang-orang bodoh itu mencoba memberi tumbal supaya mendapat kekayaan. Beliau menatapku dalam. Tapi mereka salah memilih korban. Aku menelan ludah. Karena kamu bukan korban biasa. Suara beliau menjadi berat. Kamu punya darah penjaga. Aku terdiam. Darah penjaga? Beliau melanjutkan. Nenek moyangmu
dulu adalah orang yang ikut menyegel makhluk itu, dan garis keturunan itu turun padamu. Dunia terasa berputar. Semua kejadian ini bukan kebetulan. Aku memang targetnya sejak awal. Tiba-tiba, angin kencang masuk ke dalam rumah Kiai. Lampu minyak padam sendiri. Suasana langsung gelap, dingin, berat. Lalu terdengar suara. Suara yang sama dari sumur tua malam itu. Aku menemukanmu. Aku membeku. Di luar rumah, terdengar suara langkah kaki banyak sekali. Bukan manusia. Kiai langsung berdiri, membaca doa keras. Tanah bergetar, dinding rumah berderak, dan dari jendela, aku melihatnya. Puluhan sosok hitam berdiri mengelilingi rumah. Tubuhnya tinggi, kurus, wajahnya tidak jelas, hanya mata merah menyala. Pasukan makhluk itu sudah datang. Kiai menatapku cepat. Malam ini tidak ada pilihan lagi. Suara beliau tegas. Kamu harus mulai menerima kekuatanmu. Aku gemetar. Aku tidak bisa, Kiai. Beliau memegang kepalaku. Hangat, tenang, tapi kuat. Kamu bisa, karena kamu bukan korban. Beliau menatapku dalam. Kamu penjaga. Tiba-tiba, duar! Dinding rumah Kiai jebol dari luar. Salah satu makhluk hitam menerobos masuk. Tubuhnya tinggi hampir menyentuh atap. Bau busuk menyengat. Matanya merah, menatapku langsung. Aku tidak bisa bergerak. Makhluk itu membuka mulut, rahangnya sampai dada. Dan tepat sebelum dia menerkam, Kiai berteriak keras. Sekarang! Tubuhku tiba-tiba panas. Dada seperti terbakar. Tanpa sadar, mulutku membaca doa yang belum pernah aku pelajari. Cahaya putih keluar dari tanganku. Makhluk itu menjerit. Jeritan yang membuat telinga sakit. Tubuhnya terbakar, lalu hancur menjadi abu hitam. Aku terjatuh, nafas memburu, tubuh lemas. Kiai tersenyum tipis. Sudah mulai bangkit. Tapi wajah beliau tetap serius, karena di luar masih ada puluhan makhluk lain. Dan yang paling mengerikan, pemimpinnya belum muncul. Kiai berbisik pelan, hampir seperti doa terakhir. Malam ini, dia pasti datang sendiri. Aku menelan ludah. Siapa Kiai? Beliau menatap ke arah kegelapan luar rumah. Suara beliau berat, penuh kewaspadaan. Roh utama yang mereka bangkitkan. Angin tiba-tiba berhenti, sunyi total. Lalu, dari kejauhan terdengar suara langkah berat. Duk, duk, duk. Tanah bergetar setiap langkahnya. Aku tahu, dia sudah datang. Malam setelah pertarungan itu, desa Karangreja kembali sunyi. Terlalu sunyi. Bahkan suara jangkrik yang biasanya ramai hampir tidak terdengar. Seolah alam ikut menahan napas. Retakan tanah di hutan bambu memang tidak lagi mengeluarkan asap. Tapi Kiai tahu, itu bukan berarti selesai. Justru itu tanda badai yang lebih besar sedang datang. Dan benar saja, teror mulai terjadi. Bukan di hutan, tapi di desa. Rumah pertama yang terkena adalah rumah mandor proyek yang sudah meninggal. Istrinya terbangun tengah malam karena mendengar suara kursi digeser di ruang tamu. Krek, krek, krek. Dia pikir mungkin kucing, tapi saat dia keluar kamar, dia melihat kursi kayu itu bergerak sendiri. Pelan, mundur, seperti ada seseorang yang duduk lalu berdiri. Lampu tiba-tiba mati, dan dalam gelap terdengar suara napas. Berat, bukan napas manusia. Istri mandor itu menjerit. Keesokan paginya, dia ditemukan pingsan di lantai,
dengan wajah pucat seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Malam berikutnya, giliran rumah warga lain. Seorang pemuda melihat bayangan hitam berdiri di atas atap rumahnya. Ketika dia keluar, bayangan itu melompat, hilang. Tapi bekas kaki terlihat jelas di genteng, seperti gosong. Teror semakin sering. Anak-anak menangis tanpa sebab, ternak mati mendadak. Beberapa warga sakit panas tinggi. Desa mulai panik karena mereka tahu ini bukan kejadian biasa. Makhluk itu membalas. Di rumah Ustaz, Fikri duduk diam, wajahnya lelah. Sejak pertarungan malam itu, tubuhnya terasa berat, seperti habis kehilangan banyak tenaga. Kiai duduk di depannya, memperhatikan. "Kamu takut?" tanya beliau pelan. Fikri menggeleng. "Tapi saya bingung, Yai. Kenapa saya?" Pertanyaan itu sederhana, tapi dalam. Kiai tersenyum tipis, karena beliau tahu saatnya menjelaskan. "Kamu bukan dipilih sekarang. Kamu sudah dipilih sejak lahir." Fikri terdiam. Kiai melanjutkan, "Kakek buyutmu dulu adalah murid guruku. Dia ikut dalam pengurungan makhluk itu ratusan tahun lalu." Fikri membeku. Berarti semua ini bukan kebetulan. Ini garis keturunan. Kiai menatap langsung ke mata Fikri. "Ilmu yang ada di kamu bukan hanya dariku, tapi warisan keluarga." Hening beberapa detik. Fikri merasakan dadanya bergetar lagi. Potongan ingatan muncul, wajah orang tua, rumah masa kecil, doa-doa yang sering ibunya baca. Hal-hal kecil yang dulu dia anggap biasa, ternyata bukan biasa. Namun, pembicaraan itu terhenti, karena tiba-tiba angin kencang masuk rumah, pintu terbuka keras. Duar! Lampu mati. Suasana langsung gelap. Kiai berdiri, wajahnya serius. Dia datang. Dari luar rumah terdengar suara langkah. Banyak, seperti puluhan kaki berjalan di halaman. Santri yang berjaga langsung membaca doa keras. Fikri merasakan panas di dadanya lagi, tapi kali ini berbeda. Lebih kuat, lebih liar. Kiai membuka pintu, dan pemandangan di luar membuat semua orang merinding. Puluhan bayangan hitam berdiri, mengelilingi rumah, dan di tengah mereka, makhluk kuno itu. Tubuhnya lebih besar, aura gelapnya lebih pekat. Dia sudah pulih, bahkan lebih kuat. "Aku kembali." Suara itu menggema, membuat tanah bergetar. Kiai menatap tajam. Makhluk itu tersenyum lebar. "Kali ini, aku tidak akan mundur." Apa yang akan terjadi ketika makhluk kuno menyerang langsung desa? Apakah kekuatan Fikri cukup untuk melindungi semua orang? Dan rahasia apa lagi yang belum terungkap dari garis keturunannya? Karena malam itu bukan hanya pertarungan, tapi penentuan nasib satu desa. Petir masih menyambar langit. Car, car. Cahaya putih sesaat menerangi desa, lalu kembali gelap pekat. Nafasku berat, dada masih terasa panas, tapi mataku tidak bisa lepas dari sosok di belakang makhluk itu. Bayangan itu perlahan keluar dari kegelapan, dan saat wujudnya terlihat, jantungku seperti berhenti berdetak. Tubuhnya jauh lebih tinggi, hampir 3 kali manusia dewasa. Kulitnya bukan hitam, tapi seperti kabut gelap yang terus bergerak, tidak memiliki bentuk tetap.
Wajahnya samar, kadang terlihat tengkorak, kadang wajah manusia tua, kadang kosong tanpa mata. Suasana langsung berubah. Udara terasa berat, seperti ada tekanan besar menekan seluruh desa. Rumah-rumah berderit, pohon bambu membungkuk, anjing-anjing menjerit ketakutan dari kejauhan. Makhluk yang tadi menyerangku tiba-tiba berlutut. Suara berat bergema jauh lebih dalam dari sebelumnya. Tuanku. Tubuhku gemetar. Jadi selama ini yang kami lawan hanyalah bawahannya. Yang asli baru muncul sekarang. Kiai berusaha berdiri. Wajah beliau pucat, tapi mata tetap tajam. Suara beliau bergetar, bukan karena takut, tapi karena sadar sesuatu yang sangat besar. Makhluk ini bukan sekadar jin. Beliau menatap sosok itu penuh kewaspadaan. Dia penjaga gerbang kegelapan yang dulu disegel leluhur desa. Aku menelan ludah. Penjaga gerbang. Sosok kabut hitam itu menatap ke arahku. Aku merasakan tatapannya langsung masuk ke pikiranku. Suara itu tidak keluar dari mulut, tapi terdengar jelas di kepala. Akhirnya, darah itu kembali. Kepalaku langsung sakit luar biasa. Bayangan-bayangan asing muncul, potongan masa lalu, orang-orang berpakaian kuno, ritual penyegelan, pertempuran, doa-doa keras, darah, api. Aku berteriak kesakitan. Kiai langsung membaca doa keras, menenangkan pikiranku. Sosok itu tertawa pelan. Kamu tidak akan bisa menyelamatkannya. Makhluk bawahan itu lalu berdiri lagi. Matanya semakin merah, tubuhnya dipenuhi aura gelap yang jauh lebih kuat. Kiai langsung sadar. Dia diberi kekuatan. Makhluk itu menyerangku lagi, kali ini jauh lebih cepat. Duar! Aku mencoba menahan dengan cahaya dari tanganku, tapi benturan energi membuatku terpental lagi. Tanah di bawahku retak, debu beterbangan, tubuhku terasa hampir hancur. Makhluk itu berjalan mendekat, siap menghabisiku. Kiai berteriak keras. Ingat ajaranku, jangan lawan dengan takut, lawan dengan niat. Kalimat itu seperti menampar kesadaranku. Aku memejamkan mata sesaat, menarik nafas panjang, mengingat semua pelajaran, semua doa, semua latihan selama di pesantren. Hangat mulai memenuhi dada. Ketika aku membuka mata, cahaya di tanganku jauh lebih terang. Makhluk itu berhenti. Aku berdiri, kali ini tanpa gemetar. Aku tidak akan lari lagi. Makhluk itu menggeram, lalu menyerang dengan teriakan keras. Aku mengangkat tangan, membaca doa dengan suara lantang. Car! Cahaya putih menghantam tubuhnya langsung. Makhluk itu menjerit, tubuhnya retak, cahaya keluar dari dalam retakan. Untuk pertama kalinya, dia terluka parah. Sosok kabut di belakangnya berhenti tertawa. Aku tahu. Aku mulai bisa melawannya. Tapi tepat saat aku berpikir begitu, sosok kabut itu mengangkat tangannya. Udara langsung berubah dingin ekstrim. Tanah desa tiba-tiba retak panjang. Dari dalam retakan keluar tangan-tangan hitam, ratusan mencoba meraih keluar. Kiai langsung panik. Tidak, dia mencoba membuka gerbang sekarang. Aku membeku. Tangan-tangan itu terus muncul, disertai suara jeritan dari dalam tanah. Sosok kabut itu menatap aku. Pilihanmu sekarang. Suara itu masuk ke kepalaku. Biarkan aku bangkit, atau kamu mati bersama desa ini. Tanah desa terus retak. Gerak, gerak. Suara pecahan bumi seperti tulang yang dipatahkan paksa. Nafasku semakin berat.
Udara terasa penuh bau tanah basah bercampur anyir darah. Dari celah retakan, tangan-tangan hitam itu terus bermunculan, meraba, meraih, seperti ingin keluar dari neraka yang terkubur di bawah desa ini. Jeritan terdengar bukan dari manusia, tapi dari sesuatu yang lebih tua, lebih gelap. Aku berdiri kaku, jantungku berdetak keras sampai terasa di telinga. Pikiran penuh ketakutan, tapi di dalam dada ada sesuatu yang lain, sesuatu yang mulai bangkit. Sosok kabut hitam itu menatapku tanpa wajah jelas. "Waktumu habis." Suara itu menggema langsung di kepalaku. "Buka gerbang atau semua mati." Aku menggigit bibir. Tanganku gemetar. Aku tahu dia mencoba memaksaku. Kiai di belakangku masih membaca doa keras. Suara beliau serak tapi penuh tenaga terakhir. "Jangan dengarkan dia." Aku menoleh. Wajah Kiai pucat, tubuh beliau penuh luka, tapi mata beliau tetap tajam, penuh keyakinan. "Takdirmu bukan menghancurkan, tapi menjaga." Kalimat itu masuk ke dalam hatiku. Menjaga, bukan membuka, bukan menyerah. Makhluk bawahan itu tiba-tiba bangkit lagi. Tubuhnya semakin besar, aura gelapnya seperti api hitam yang menyala. Dia berlari ke arahku. Tanah bergetar setiap langkah. Duk, duk, duk. Aku tidak mundur. Untuk pertama kalinya, aku berdiri, menghadapi langsung. Aku menarik nafas panjang, memejamkan mata, dan membiarkan rasa hangat itu menyebar ke seluruh tubuh. Tiba-tiba, semua suara hilang. Sunyi total. Dalam kesunyian itu, aku melihat bayangan. Seorang lelaki tua berpakaian putih berdiri di hadapanku. Wajahnya mirip denganku, tapi jauh lebih tegas. Aku langsung tahu, dia leluhurku. Suara beliau tenang, dalam, penuh wibawa. "Jangan takut pada kegelapan, karena cahaya ada di darahmu." Sekejap, tubuhku terasa panas luar biasa. Aku membuka mata. Cahaya putih keluar dari seluruh tubuhku, bukan hanya tangan, tapi seluruh diriku bersinar. Makhluk yang menyerangku berhenti mendadak. Matanya yang merah, terlihat takut. Aku melangkah maju. Tanah yang gelap di bawah kakiku kembali normal. Cahaya dari tubuhku seperti menekan kegelapan di sekitarku. Makhluk itu menggeram marah, lalu menyerang dengan kekuatan penuh. Aku mengangkat tangan. Bismillah. Car! Ledakan cahaya menghantam tubuhnya langsung. Makhluk itu menjerit, jeritan yang membuat udara bergetar. Tubuhnya retak, pecah, lalu hancur menjadi debu hitam yang terbawa angin. Aku terengah-engah, tapi berdiri. Untuk pertama kalinya, aku menang. Sosok kabut hitam itu berhenti bergerak. Aura di sekitarnya berubah, bukan marah, tapi serius. "Kamu sudah bangkit." Aku menatapnya. Ketakutan masih ada, tapi tidak lagi menguasai. "Aku penjaga." Suara keluar dari mulutku, tegas, tanpa ragu. Sosok itu mengangkat tangannya. Tanah retakan semakin besar, tangan-tangan hitam semakin banyak keluar, jeritan dari bawah tanah semakin keras.
Kau tidak akan sanggup menahan semuanya. Kiai berteriak dari belakang. Sekarang, segel kembali. Aku langsung mengerti. Ini saatnya. Aku berlutut, menempelkan tangan ke tanah retakan. Panas, luar biasa panas, seperti menyentuh api. Aku membaca doa sekuat tenaga. Cahaya putih keluar dari tanganku, masuk ke dalam tanah, menyebar seperti akar cahaya. Tanah bergetar hebat, angin berputar kencang, langit seperti terbelah. Tangan-tangan hitam itu mulai mundur satu persatu. Retakan tanah perlahan menutup. Sosok kabut itu menggeram marah. Kamu belum kalah. Dia menyerang ke arahku, langsung dengan kekuatan penuh. Aku tidak sempat menghindar. Dan tepat sebelum dia menyentuhku, Kiai lompat, berdiri di depanku. Cukup. Duar. Ledakan energi terjadi. Tubuh Kiai terpental jauh. Aku menjerit, Kiai! Tubuh beliau jatuh ke tanah, tidak bergerak. Hatiku seperti hancur. Sosok kabut itu mundur. Tubuhnya mulai hilang bersama retakan tanah yang menutup. Suaranya masih terdengar, berat, penuh ancaman. Ini belum selesai. Dan dia hilang. Desa kembali sunyi. Angin berhenti. Langit perlahan kembali normal. Aku berlari ke arah Kiai. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Tubuh beliau dingin, lemah, tapi masih bernafas. Beliau membuka mata sedikit, tersenyum tipis. Kamu berhasil. Air mataku semakin deras. Tapi ingat, nafas beliau berat. Perang sebenarnya baru dimulai. Malam itu, desa akhirnya kembali sunyi. Tidak ada lagi retakan tanah, tidak ada lagi tangan hitam, tidak ada lagi makhluk mengerikan yang mengepung. Tapi suasana damai itu terasa aneh. Seperti ketenangan setelah badai besar yang sebenarnya belum benar-benar selesai. Aku masih berlutut di samping tubuh Kiai. Tanganku menggenggam tangan beliau yang dingin. Nafasku tidak beraturan. Air mata terus jatuh tanpa bisa dihentikan. Kiai, jangan tinggalin saya. Suara itu keluar pelan, pecah. Beliau membuka mata sedikit. Senyum tipis muncul di wajah yang pucat itu. Menangis, boleh, tapi jangan lemah. Aku mengangguk sambil terisak. Beberapa warga mulai berdatangan. Wajah mereka penuh ketakutan, sekaligus bingung. Mereka tidak melihat semua yang terjadi, tapi mereka merasakan sesuatu. Desa ini hampir hancur malam tadi. Kami membawa Kiai masuk ke dalam rumah. Tubuh beliau penuh luka dalam. Bukan luka biasa, tapi seperti bekas terbakar dari dalam. Aku tahu, itu akibat benturan energi makhluk tadi. Beliau berbaring, nafasnya berat, tapi kesadarannya masih ada. Beliau memanggilku mendekat. Ada sesuatu yang harus kamu tahu. Aku langsung duduk di samping beliau. Suara beliau pelan, tapi jelas. Kamu bukan hanya keturunan penjaga. Aku terdiam. Sejak kamu lahir, kamu sudah ditandai. Jantungku berdegup cepat. Ditandai? Beliau melanjutkan. Malam kelahiranmu, sebenarnya desa ini hampir mengalami kejadian yang sama. Aku membeku. Ibumu hampir meninggal saat melahirkan. Dan saat itu,
muncul tanda di langit. Beliau berhenti sebentar, menarik nafas berat. Ayahku, guruku yang pertama kali menyegel makhluk itu berkata, "Anak ini akan menjadi penjaga berikutnya." Dunia terasa berhenti. Semua kejadian ternyata sudah diramalkan. Aku bukan korban kebetulan. Aku memang dipersiapkan. Air mataku jatuh lagi. Aku tidak mau, Kiai. Suara itu keluar jujur dari hatiku. Aku cuma mau hidup biasa. Beliau tersenyum lembut. Tidak ada penjaga yang memilih jalan ini. Tangan beliau menggenggam tanganku. Tapi Allah memilih yang mampu. Kalimat itu menenangkan sekaligus berat. Aku menunduk, menangis tanpa suara. Tiba-tiba, angin masuk dari jendela rumah. Lampu minyak bergetar. Suasana kembali terasa dingin. Aku langsung menoleh ke arah luar. Ada sesuatu. Aura yang sangat tipis, tapi jelas. Makhluk itu belum benar-benar pergi. Kiai juga merasakannya. Beliau menatapku. Dia hanya mundur. Jantungku berdegup cepat lagi. Terus, bagaimana, Kiai? Beliau menatapku dalam. Sangat dalam. Kamu harus menjadi lebih kuat. Suara beliau semakin pelan. Karena suatu hari, kamu harus menghadapi dia sendirian. Air mataku jatuh lagi. Aku tidak siap, tapi aku tahu itu akan terjadi. Beliau menarik nafas panjang, lalu berkata sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri. Ada satu hal lagi. Aku mendekat. Makhluk itu tidak bangkit sendirian. Aku langsung menegang. Maksudnya? Beliau berbisik pelan. Ada manusia yang membantu. Jantungku seperti jatuh. Manusia? Siapa? Beliau mencoba bicara lagi, tapi tiba-tiba batuk keras. Aku panik. Kiai, jangan dipaksa. Beliau tersenyum tipis. Nanti kamu akan tahu. Subuh mulai datang. Langit perlahan terang. Desa terlihat normal kembali. Tapi aku tahu, tidak ada yang benar-benar sama lagi. Di dalam diriku ada kekuatan baru, tapi juga tanggung jawab besar. Aku berdiri di halaman rumah Kiai, menatap matahari terbit. Untuk pertama kalinya, aku sadar hidupku tidak akan pernah biasa lagi. Pagi itu, matahari terbit seperti biasa. Cahaya hangat menyinari desa, ayam berkokok, suara orang-orang mulai beraktivitas. Semuanya terlihat normal, terlalu normal setelah apa yang terjadi semalam. Aku berdiri di halaman rumah Kiai, menatap langit kosong. Angin pagi menyentuh wajahku, tapi di dalam dada masih ada rasa berat. Perang itu belum selesai. Aku tahu. Kiai masih terbaring lemah di dalam rumah. Beberapa warga bergantian menjenguk. Wajah mereka penuh rasa bersalah. Karena sekarang semua orang sudah tahu. Ritual tumbal itu memang nyata dan hampir menghancurkan desa ini. Pak Lurah ditemukan tidak sadarkan diri di rumahnya sendiri. Tubuhnya kurus, seperti kehilangan energi hidup. Orang pintar desa bilang, jiwanya sempat dipakai sebagai wadah makhluk semalam. Tapi bukan itu yang membuatku gelisah. Kata-kata Kiai semalam terus terngiang di kepalaku. Ada manusia yang membantu. Siapa? Siang harinya, Kiai memanggilku lagi.
Suara beliau jauh lebih lemah, tapi matanya masih tajam seperti biasa. Aku tidak punya banyak waktu. Jangan ngomong begitu, Kiai. Beliau tersenyum pelan. Semua manusia ada waktunya. Aku menggenggam tangan beliau erat. Kamu harus dengar baik-baik. Aku mengangguk. Suara beliau pelan, hampir seperti bisikan rahasia. Orang yang membangkitkan makhluk itu. Beliau berhenti sebentar, menarik nafas berat. Adalah seseorang yang kamu kenal. Tubuhku langsung dingin. Siapa, Kiai? Beliau menatapku dalam, penuh makna. Pamanmu. Dunia seperti runtuh. Aku membeku. Paman? Orang yang selama ini menampungku, memberi tempat tinggal, orang yang kuanggap keluarga. Beliau pelakunya. Air mataku langsung jatuh. Tidak mungkin. Suara itu keluar lemah. Kiai menggenggam tanganku lebih kuat. Dia terlilit hutang, serakah, dan putus asa. Aku teringat, beberapa bulan terakhir, pamanku memang sering gelisah, sering keluar malam, sering bicara soal uang. Tapi dia tidak tahu kekuatan yang dia bangkitkan. Suara Kiai berat. Dia hanya ingin kekayaan, bukan kehancuran desa. Hatiku hancur. Tapi Kiai, sekarang dia di mana? Beliau terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, "Sudah tidak ada." Aku membeku lagi. Malam kemarin, saat makhluk itu bangkit, jiwanya diambil sebagai tumbal pengganti. Air mataku jatuh semakin deras. Jadi semua ini berakhir dengan kematian keluargaku sendiri. Kiai menatapku lembut. Jangan benci dia. Suara beliau hampir tidak terdengar. Dia hanya manusia yang kalah oleh dunia. Aku menangis, menunduk, bahuku bergetar. Beberapa saat kemudian, Kiai berkata sesuatu yang membuatku merinding lagi. Makhluk itu belum mati. Aku langsung menegakkan kepala. Dia hanya kembali ke gerbangnya. Nafasku tertahan. Dan suatu hari, dia akan mencoba bangkit lagi. Beliau menatapku penuh keyakinan. Dan saat itu, kamu harus siap. Sore menjelang, kondisi Kiai semakin lemah. Para santri berkumpul di sekitar beliau, membaca doa bersama. Aku duduk di samping beliau, menggenggam tangan yang mulai dingin itu. Beliau membuka mata terakhir kali, menatapku. Kamu sudah jadi penjaga. Air mataku jatuh lagi. Tapi ingat, nafas beliau terputus-putus. Penjaga tidak pernah benar-benar sendirian. Senyum tipis muncul di wajah beliau, dan perlahan tangan beliau terlepas. Nafas terakhir berhenti. Kiai, suara tangisku pecah. Pemakaman dilakukan keesokan harinya. Seluruh desa datang, semua menangis. Bukan hanya karena kehilangan seorang guru, tapi karena mereka tahu beliau menyelamatkan desa ini. Aku berdiri di depan makam, tanah masih merah basah. Di dalam dada ada kesedihan, tapi juga sesuatu yang lain. Tekad. Malam pertama setelah semua selesai, aku kembali ke pesantren sendirian. Duduk di ruang tempat Kiai biasa mengajar. Sunyi. Tiba-tiba, angin masuk pelan. Lampu minyak bergetar. Bulu kuduku berdiri. Aku merasakan aura yang sangat tipis, tapi jelas. Suara berat itu muncul lagi di kepalaku. Aku akan kembali.
Nafasku tertahan, tapi kali ini aku tidak takut. Aku menatap kegelapan dan berkata pelan, "Aku akan menunggu." Karena sekarang aku tahu, aku bukan korban salah pilih tumbal. Aku adalah penjaga yang memang harus bangkit. Dan perang sebenarnya baru dimulai.